Halo sahabat Pelita Sehat, kembali lagi di video serial edukasi bersama Klinik Pelita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyakit hepatitis. Jadi kita bahas dulu dari pengertiannya. Hepatitis sendiri, asal katanya dari dua, yaitu hepar dan itis. Hepar itu adalah organ hepar atau liver atau hati, kemudian itis adalah inflamasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa hepatitis yaitu inflamasi yang terjadi pada organ hepar atau liver ataupun juga hati. Kemudian kita akan lanjut bahas ke penyebabnya. Jadi penyebabnya itu sendiri disebabkan oleh virus. Jadi ada berbagai macam virus, berbagai macam tipe dan berbagai macam jenisnya. Ada 5, ada yang tipe A, B, C, dan D, dan E. Saya mengutip dari Kemenkes, di Indonesia sendiri ada sekitar 20 juta orang yang menderita hepatitis dengan prevalensi tertinggi pada kasus hepatitis B. Untuk penularannya, jadi bisa kita kelompokkan. Untuk hepatitis yang tipe A dan E itu ditularkan melalui rute fekal oral. Jadi fekal itu ada feses atau tinja, oral adalah mulut. Jadi ini ditularkan melalui orang yang sudah pengidap hepatitis dari oral atau dari tinjanya yang telah terkontaminasi bisa melalui dari makanan dan juga minuman, sehingga orang yang normal mengkonsumsinya sehingga nantinya terinfeksi. Kemudian untuk yang tipe B, C, dan D itu ditularkan melalui cairan tubuh. Jadi cairan tubuh si pengidap hepatitisnya ditularkan ke orang yang sedang normal. Jadi cairan tubuhnya bisa dari darah, dari cairan keringat, cairan mulut, cairan vagina maupun juga cairan sperma. Gejalanya bisa bervariasi. Yang paling umum sering terjadi untuk hepatitis itu sendiri bisa demam, kemudian ada rasa nyeri pada daerah perut karena letak di organ hepar itu sendiri, organ hati, kemudian ada bisa mual muntah, dan juga bisa terjadi warna kuning muncul di kulit dan di area mata atau di bagian sklera pada mata yang bagian putih nanti akan berubah menjadi kuning. Itu disebabkan karena yang sudah kita ketahui bahwa organ hepar atau liver ini sendiri sebagai pengatur atau sebagai regulasi dari bilirubin sendiri nanti akan akhirnya diekskresikan atau dikeluarkan. Itu bilirubin adalah zat warna kuning yang akan keluar melalui urin. Karena dia tidak bisa keluar sehingga muncul di area kulit dan juga mata. Kemudian pencegahannya, karena kita sudah tahu cara penularannya, kita harus mencegah dari penularannya tersebut. Karena tadi kita sudah tahu yang A dan E itu melalui fekal oral, jadi kita harus hindari dari makanan dan minuman yang telah terkontaminasi dari pengidap hepatitis tersebut. Kemudian dari cairan tubuh juga untuk yang pengidap hepatitis B, C, dan D. Karena dari cairan tubuh seperti alatnya seperti jarum suntik, jadi sudah bekas dari si pengidap hepatitis ini terus ditusukkan lagi ke orang yang sehat atau normal. Jadi bisa tertular. Kemudian juga dari hubungan seksual karena ada cairan tubuhnya. Kemudian bayi baru lahir juga, berarti dari si ibu ke bayi baru lahir karena melalui darah. Kemudian kita juga bisa mencegah hepatitis ini salah satunya dengan vaksin. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana pemeriksaannya. Karena misalnya sudah pasien atau orang-orang yang sudah mengalami gejala-gejala tersebut, kita akan melakukan pemeriksaan. Salah satu pemeriksaannya bisa dari antibodi virusnya.
ada berbagai macam virus, jadi kita akan melakukan pemeriksaan menurut jenis-jenisnya. Kemudian kita juga bisa melakukan tes fungsi hati, karena adanya terjadi masalah pada organ hatinya. Nanti kita akan melakukan uji tes fungsi hati dari SGOT maupun SGPT-nya. Biasanya pada orang yang mengalami gangguan pada organ hati atau hepar ini akan mengalami peningkatan di atas normal. Kemudian kita akan bahas tentang pengobatannya. Untuk hepatitis ini akan diobati sesuai dengan jenis atau tipe dari hepatitis yang dialami si pasien tersebut. Maka dari itu, segera konsultasikan ke dokter apabila mengalami gejala-gejala tersebut, supaya dilakukan dari pemeriksaan hingga pengobatannya sesuai dengan jenis penyakit hepatitisnya. Jika ada sahabat pelita sehat yang mengalami gejala-gejala tersebut, bisa segera konsultasikan ke klinik pelita sehat ya. Bagi sahabat pelita sehat yang mau request materi apa lagi nih yang mau dibahas, boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Klinik Pelita Sehat supaya tidak ketinggalan informasi dari YouTube channel Klinik Pelita Sehat. Saya Dr. Evan, pamit undur diri. Terima kasih.